dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Itulah yang menjadi background persoalannya. Terus praktek ini juga menimbulkan konsekuensi yang signifikan dari sisi kualitas demokrasi dan keberlakuan prinsip negara hukum. Ini sudut pandangnya orang hukum tata negara. Lalu poin lainnya adalah membicarakan tentang korupsi dari sudut pandang HTN itu memang sangat jarang ya. Kami di HTN itu biasanya dari sisi proses pembentukan hukumnya. Bagaimana kerangka hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Tapi substansi hukumnya itu biasanya lebih banyak diperankan oleh teman-teman yang kompetensinya di bidang hukum pidana. Dua persoalan yang coba kami sampaikan adalah bagaimana konseptualisasi korupsi dalam kerangka HTN dan bagaimana relasi antara praktek korupsi dalam penyelenggaraan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan dan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Jadi eh, konsepsi konsumsi korupsi dalam pengertian HTN itu memang kita akan mendengarkan apa namanya perspektif yang berbeda ya dengan pidananya sendiri. Sebagai tujuan dan manfaat dari penelitian ini tentu kita akan menguraikan posisi dan karakteristiknya, terus juga sumbangan pemikiran akademiknya, terus juga landasan konseptualnya. Selanjutnya, saya pikir ini saya lewatkan saja metodologinya. Terus inilah sudut pandang kami dari HTN. Korupsi dalam perspektif hukum tata negara itu dikonstruksikan sebagai bagian dari problematika hukum publik. Ya, karena persoalan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan itu menimbulkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat luas. Sehingga penekanannya adalah diarahkan pada fenomena penyalahgunaan kekuasaan serta kewenangan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Itu esensi dari korupsi dalam perspektif hukum tata negara. Sehingga pendekatan ini memang agak berbeda dengan hukum pidana yang lebih memusatkan perhatiannya pada pertanggungjawaban perbuatannya. Artinya tindakan korupsinya itu bagaimana dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu perspektif hukum pidananya. Lalu korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan itu ya bentuknya seperti kekuasaan negara itu kan sebenarnya inherent mengandung resiko terjadinya penyalahgunaan. Artinya dalam teori kekuasaan itu semakin orang berkuasa, semakin potensi terjadi penyalahgunaan itu terjadi gitu. Baik di lingkungan pemerintahan, mungkin di lingkungan kampus, di lingkungan sekolah gitu. Kecenderungan seperti itu. Maka hukum tuh hadir, kerangka hukum itu memang didesain itu untuk membatasi. Karena kekuasaan itu memang harus dibatasi sesuai dengan kewenangannya. Itu. Sehingga eh, korupsi dapat dipandang sebagai tindakan yang mencederai prinsip-prinsip konstitusional, hak-hak dasar masyarakat, warga negara. Itu ketika ada perbuatan korupsi, maka itu bagian dari pelanggaran dari prinsip-prinsip yang konstitusional itu. Pelanggaran hak konstitusional warga negaranya. Karena praktek ini berimplikasi pada terganggunya mekanisme check and balances dalam sistem ketatanegaraan. Di sistem ketatanegaraan kita itu kan ada pelaksana atau pembuat kebijakan namanya eksekutif. Ada yang mengawasi namanya legislatif. Termasuk juga membuat produk hukumnya. Ada juga fungsi yudikatifnya. Itu pelaku kekuasaan kehakiman. Fungsi check and balances itu desain untuk bisa saling mengingatkan sebenarnya, tapi tetap pada koridor fungsinya masing-masing. Sehingga fungsi-fungsi ini kalau berjalan secara normal, maka tujuan dari sebuah negara itu bisa diwujudkan. Ya, tentu apa yang menjadi tujuan kita bernegara dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya di antaranya kan bagaimana mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara kan, mencerdaskan kehidupan umum, memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak,
terus sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk mencapai kemakmuran. Itu kan prinsip-prinsip dasar. Termasuk juga prinsip-prinsip pemenuhan hak, hak pendidikan, hak kebebasan, dan lain-lain. Nah, ini esensinya. Maka konsep check and balances itu harus menjadi apa mekanisme kontrol dari mekanisme kekuasaan yang ada. Kalau tidak, maka ya itulah yang kita sering dengar itu ya bagaimana terjadi penyalahgunaan atau istilah korupsi. Secara prinsip memang korupsi itu digambarkan ya dalam prinsip negara hukum itu memang eh, supremasi hukum itu ya merupakan satu kesepakatan yang harus ditegakkan gitu. Ya, kalau tidak, maka tadi potensi penyalahgunaan terjadi. Demikian juga kekuasaan itu harus dibatasi. Kalau tidak, maka dia akan bertindak berlaku di luar batas. Ketika tindakan itu dilakukan, salah satu indikasi dari tindakan itu adalah bentuk tindakannya adalah korupsi. Ya, karena konsep negara hukum itu menghendaki memang jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu merupakan hak esensial. Artinya ketika satu kegiatan pembangunan di suatu wilayah dengan nominal biaya tertentu, tapi anggarannya sediakan 1 miliar, tapi realisasinya tidak sampai setengah. Nah, disitulah nilai kerugian yang esensi dari masyarakat itu. Sehingga memang jaminan dan perlindungan itu harus diberikan oleh hukum. Bagaimana juga korupsi itu dinilai sebagai sebuah pelanggaran hukum. Ya, kembali lagi ke konsep yang awal, mekanisme check and balances itu harus dilakukan. Kalau enggak, dampaknya soal bagaimana legitimasi penyelenggaraan pemerintahan itu akan menyimpang. Terus tentu juga pengaruhnya kepada kepercayaan masyarakat. Lalu dalam perspektif hukum tata negara, bagaimana sebenarnya pencegahan korupsi itu harus dilakukan? Ya, sebenarnya Undang-Undang Dasar kita itu sebagai pondasi normatif dalam upaya pencegahan korupsi. Ya, dari struktur kekuasaan itu udah dibagi-bagi, termasuk juga struktur kewenangannya, batasan kewenangan. Tapi ketika menyimpang dari itu, nah itulah persoalan. Sehingga memang ya, upaya penguatan asas akuntabilitas, keterbukaan ini kan menjadi apa ya eh, wacana atau opini yang terus dikembangkan yang harus dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara urusan pemerintah. Termasuk juga gagasan soal bagaimana merekonstruksi dan menata kembali distribusi kewenangan antar lembaga negara. Karena problem eh, hulunya di situ. Sehingga gagasan perlunya penguatan lembaga negara ini adalah gagasan-gagasan lanjutan dari problematika dasar yang saya kemukakan tadi. Bagaimana fungsi check and balances itu terganggu, lalu terjadi penyimpangan yang kita kenal dengan adanya tindakan korupsi. Nah, mungkin saya langsung ke kesimpulan, takut lebih panjang. Ini juga, kalau memang ada pertanyaan nanti monggo silakan satu mungkin ya Bu Moderator ya, supaya apa nanti bisa memberikan ruang bagi teman-teman ya. Sebelum saya pamit duluan, mohon maaf sekali ini, saya ingin banget sekali terlibat secara full ya, secara full. Tapi di luar kendali saya untuk apa namanya membersamai kegiatan lain juga. Jadi secara kesimpulan kurang lebih seperti ini. Korupsi itu harus dipahami sebagai problematika ketatanegaraan, bukan hanya sekedar eh, kejahatan pidana. Korupsi juga itu mempresentasikan kegagalan mekanisme tadi, pembatasan dan pengendalian kekuasaan. Sehingga memang pendekatan hukum tata negara itu memang dia memiliki signifikansi strategis dalam upaya pencegahan. Ketika fungsi-fungsi kekuasaan itu sudah diatur sedemikian rupa, diawasi sedemikian rupa, harusnya terhindar. Semoga ya cita-cita mantan ketua KPK itu semoga suatu waktu di Indonesia itu korupsi itu menjadi sebuah sejarah aja, sejarah masa lalu.
bukan menjadi budaya. Ini kan ketika mayoritas setiap pimpinan kepala daerah, pimpinan negara itu sering kita disuguhkan berbagai pelanggaran, tindakan yang menyimpang dari itu dan berujung pada proses hukum, proses eh, pidananya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fatun karim wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.